Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas tentang kriteria penduga dari suatu parameter. Kriteria yang pertama yaitu menggunakan kuadrat tengah galat atau juga dikenal sebagai mean square error. Misalkan ini x1 sampai xn, ini adalah contoh acak yang diambil dari fungsi massa atau fungsi kepekatan peluang fx theta. Tetanya ada di ruang parameter omega. Kemudian ambil suatu fungsi dari contoh acak tersebut, misalkan dinotasikan sebagai W yang akan digunakan sebagai penduga parameter bagi theta. Maka berdasarkan definisi kuadrat tengah galat ini, KTG dari W ini sama dengan nilai harapan dari simpangan kuadrat antara W dikurangi theta. Nah, KTG W ini apabila diuraikan itu sama dengan nilainya ragam dari W ditambah bias dari W pangkatkan 2 ya. Kemudian definisi tentang bias dari W sebagai penduga theta. Bias W ini sama dengan nilai harapan dari W dikurangi theta. Sehingga di sini kalau nilai harapan W sama dengan theta, maka biasnya akan 0. Dan dikatakan W ini merupakan sebagai penduga tak bias bagi theta. Dan apabila W ini adalah penduga tak bias bagi theta, maka kuadrat tengah galatnya akan sama dengan ragam dari W. Sedangkan apabila nilai harapan W ini tidak sama dengan theta, maka W dikatakan sebagai penduga yang berbias bagi theta. Sebagai ilustrasi, misalkan di sini x1 sampai xn ini adalah contoh acak dari sebaran normal dengan parameter theta dan ragamnya 1. Ya, mu-nya sama dengan theta. Tetanya ada di dalam bilangan nyata. Misalkan di sini diberikan penduga bagi theta, yang pertama adalah W1 yang merupakan rataan dari XI, dan W2 ini adalah sama dengan A ditambah jumlah dari XI dibagi dengan A plus N ya, dengan syarat di sini A-nya lebih besar 0 dan merupakan suatu konstanta. Maka berdasarkan kriteria KTG ini, manakah penduga W1 dan W2 yang lebih baik sebagai penduga bagi theta? Pertama, kita harus menentukan dulu kuadrat tengah galat bagi penduga W1 dan W2. Untuk penduga W1, di sini nilai harapan W1 adalah nilai harapan dari sigma XI per N dan nilainya ini sama dengan theta. Sehingga biasnya dari W1 ini adalah 0 dan ragam dari W1 ini adalah ragam dari sigma XI per N dan hasilnya ini sama dengan 1 per N. Sehingga kuadrat tengah bagi W1 ini sama dengan ragam dari W1 ditambah bias kuadrat dari W1 ya, yaitu sama dengan 1 per N ditambah 0 hasilnya 1 per N. Selanjutnya menentukan kuadrat tengah galat untuk penduga W2. Nilai harapan W2 adalah nilai harapan dari A plus sigma XI dibagi A plus N ya. Keluarkan untuk A plus N nya ini karena tidak mengandung X ya. Nah, ini kalau diselesaikan nilai harapan dari W2 itu sama dengan A ditambah N theta dibagi A plus N. Sehingga biasnya bagi W2 ini adalah nilai harapan W2 ini dikurangi theta. Biasnya ini adalah A dikurangi A theta dibagi A plus N. Kemudian ragam dari W2 ini adalah ragam dari A plus sigma XI dibagi A plus N. Ini konstanta, keluarkan dari tanda ragam sama dengan 1 per A plus N pangkat 2 dikalikan ragam dari A plus sigma XI. Ragam konstanta ini 0, sehingga ini hasilnya sama dengan 1 per A plus N pangkat 2 dikalikan N ragam X, atau sama dengan N
dibagi dengan A plus N pangkat 2. Sehingga kuadrat tengah galat bagi W2 ini adalah jumlahan dari ragam dan bias dari W2 dipangkatkan 2. Hasilnya ini sama dengan N ditambah dengan A dikurangi A theta pangkat 2 dibagi A plus N pangkat 2. Untuk menentukan penduga terbaik berdasarkan KTG, apakah ini W1 atau W2 yang lebih baik? Pertama kita periksa dulu W2 lebih baik dari W1, berarti kuadrat tengah dari W2 ini lebih kecil dari kuadrat tengah galat dari W1. Berarti di sini ini adalah nilai kuadrat tengah dari galat dari W2, ini adalah kuadrat tengah galat dari W1. Dan ini bisa diselesaikan pertidaksamaan ini diperoleh jadi KTG dari W2 itu lebih baik dari W1 apabila tetanya ini berada di antara 1 minus 1 per A akar dari A plus N kuadrat dikurangi N kuadrat dibagi N sampai di sini nilainya 1 plus 1 per A kalikan akar dari A plus N pangkat 2 dikurangi N pangkat 2 dibagi N. Sehingga dapat disimpulkan bahwa W2 itu lebih baik dari W1 apabila tetanya tadi berada di antara 1 plus minus 1 per A kalikan akar A plus N pangkat 2 dikurangi N pangkat 2 dibagi N. Sedangkan W1 lebih baik dari W2 ini kalau tetanya lebih kecil dari batas yang kirinya di sini ya, 1 minus 1 per A kalikan akar A plus N kuadrat A plus N pangkatan 2 dikurangi N pangkat 2 dibagi N, atau tetanya tentunya lebih besar ya, 1 plus ya. Dan W1 sama baiknya dengan W2 ini ketika tetanya ini sama dengan 1 plus minus 1 per A dikalikan akar A plus N pangkat 2 dikurangi N pangkat 2 per N. Berikutnya untuk contoh yang nomor 2, misalkan X1 XN ini adalah contoh acak dari sebaran normal mu sigma kuadrat. Tentukan kuadrat tengah bagi yang pertama pertanyaan A, X bar sebagai penduga mu. Kemudian sigma head kuadrat yaitu sigma XI dikurangi X bar pangkatkan 2 dibagi N sebagai penduga sigma kuadrat, dan S kuadrat yaitu sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N-1 sebagai penduga dari sigma kuadrat. Nah, nanti berdasarkan hasil dari butir B dan butir C ini bandingkan mana yang lebih baik sebagai penduga bagi sigma kuadrat. Untuk menjawab pertanyaan A di sini tentukan dulu nilai harapan dari X bar yaitu sama dengan nilai harapan dari sigma XI per N. Nah, ini hasilnya sama dengan mu. Karena nilai harapan X bar ini sama dengan mu, maka X bar ini adalah penduga tak bias bagi mu. Selanjutnya menentukan ragam dari X bar yaitu ragam dari sigma XI per N sama dengan 1 per N kuadrat kalikan ragam dari sigma XI, dan hasilnya ini sama dengan sigma kuadrat per N. Sehingga kuadrat tengah X bar ini sama dengan ragam dari X bar ditambah bias X bar kuadrat, ini sama dengan hasilnya adalah sigma kuadrat per N. Untuk menjawab bagian B, ingat kembali tentang sebaran Q kuadrat yaitu sigma dari XI dikurangi X bar pangkatkan 2 dibagi sigma kuadrat itu menyebar Q kuadrat dengan derajat bebas N-1 ya. Sehingga nilai harapannya ini sama dengan N-1 dan ragamnya sama dengan 2 kali N-1. Selanjutnya menentukan nilai harapan bagi sigma head kuadrat ini diperoleh dengan menggunakan sifat ini tadi, nilai harapan dari sebaran Q kuadrat ya.
Nah, sehingga dengan cara ini maka nilai harapan sigma kuadrat, sigma topi kuadrat ya, ini sama dengan nilai harapan sigma xi min x bar kuadrat per n ya. Maka ini sama dengan n-1 dibagi dengan n dikalikan dengan sigma kuadrat. Sehingga bias bagi penduga sigma topi ini adalah sama dengan nilai harapannya dikurangi parameternya, ini diperoleh minus sigma kuadrat per n. Selanjutnya menentukan ragam bagi sigma head ya kuadrat. Ragamnya juga ini diperoleh dengan menggunakan sifat dari sebaran Q kuadrat tadi. Maka di sini ragam dari sigma topi kuadrat itu sama dengan ragam dari sigma xi min x bar kuadrat per n. Ini sama dengan 2n-1 dibagi n kuadrat dikalikan sigma pangkat 4. Sehingga kuadrat tengah bagi sigma head kuadrat itu sama dengan ragamnya dan ditambah dengan biasnya dipangkatkan 2 ya, dimasukkan nilainya, ini diperoleh kuadrat tengah galatnya yaitu 2n-1 per n kuadrat kalikan sigma pangkat 4. Kemudian yang bagian C ya, untuk menentukan nilai harapan S kuadrat ini kembali gunakan sifat sebaran Q kuadrat tadi. Maka nilai harapan S kuadrat ini kan bedanya dengan yang B tadi pembaginya ya. Kalau tadi pembaginya adalah n-1, kalau di sini pembaginya adalah n ya. Maka nilai harapan S kuadratnya sama dengan n-1 dibagi n-1 kalikan sigma kuadrat, ini sama dengan sigma kuadrat. Maka S kuadrat ini adalah penduga yang tak bias bagi sigma kuadrat. Selanjutnya menentukan ragam bagi S kuadrat. Ragamnya juga diperoleh menggunakan sifat sebaran Q kuadrat tadi. Maka ragam S kuadrat ini diperoleh sama dengan 2 sigma pangkat 4 dibagi n-1. Sehingga kuadrat tengah galat dari S kuadrat ini sama dengan ragamnya ya, karena biasnya ini kan bernilai 0 ya. Jadi kuadrat tengah galat bagi S kuadrat itu adalah 2 sigma pangkat 4 dibagi n-1. Kemudian untuk pertanyaan D, bila ini ya sigma head kuadrat ini lebih baik dari S kuadrat berdasarkan kuadrat tengah galatnya. Kemudian ini kita bandingkan di sini kuadrat tengah galatnya ini sigma head kuadrat lebih baik, tentunya nilainya lebih kecil daripada kuadrat tengah galat dari S kuadrat. Masukkan nilainya ya. Ini sigma pangkat 4-nya akan habis, maka pertidaksamaan ini bisa diselesaikan menjadi 3n lebih besar 1. Dengan demikian kuadrat tengah galat dari sigma head kuadrat itu nilainya lebih kecil dari kuadrat tengah galat S kuadrat untuk n 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini sigma head kuadrat lebih baik daripada S kuadrat. Sedangkan ketika n menuju tak hingga ya, ini kuadrat tengah galat dari sigma head kuadrat sama dengan kuadrat tengah dari S kuadrat. Artinya sigma head kuadrat dan S kuadrat ini sama baiknya sebagai penduga sigma kuadrat. Untuk contoh yang ketiga, misalkan di sini x1 sampai xn ini adalah contoh acak dari sebaran Bernoulli dengan parameter theta. Tetanya di antara 0 sampai 1. Kemudian penduga kemungkinan maksimum bagi theta ini adalah x bar. Sedangkan penduga bias dengan sebaran awal seragam 0,1 penduganya adalah 1 ditambah sigma xi dibagi n plus 2. Nah, berdasarkan kriteria jumlah kuadrat ini, manakah yang lebih baik sebagai penduga bagi theta? Pertama, menentukan dulu kuadrat tengah galat dari penduga kemungkinan maksimum. Diawali dengan menentukan nilai harapannya. Ya, jadi nilai harapan theta head ini sama dengan nilai harapan x bar, dan kalau dimasukkan nilainya ini diperoleh sama dengan theta, maka x bar ini adalah penduga tak bias bagi theta.
Kemudian ragam dari penduga kemungkinan maksimum yaitu ragam dari X bar ini sama dengan theta kalikan 1 theta per N. Dengan demikian kuadrat tengah galat bagi penduga kemungkinan maksimum ini sama dengan ragamnya ditambah bias kuadrat ya, karena biasnya 0, penduganya tak bias ya. Maka nilai kuadrat tengah galatnya ini sama dengan ragam dari theta headnya, yaitu theta kali 1 theta dibagi dengan N. Kemudian menentukan kuadrat tengah galat bagi penduga bias ya, yaitu nilai harapan dari 1 ditambah sigma xi dibagi N per 2. Nah ini masukkan aja dengan menggunakan sifat-sifat nilai harapan. Ini diperoleh 1 ditambah N theta dibagi N plus 2. Sehingga bias dari penduga bias ini adalah 1 minus 2 theta dibagi N per 2. Selanjutnya menentukan ragam dari penduga bias. Ini juga masukkan dengan menggunakan sifat-sifat ragam ya. Ini diperoleh ragamnya dari theta head ini untuk bias sama dengan N kalikan theta dikalikan 1 min theta dibagi N plus 2 pangkatkan 2. Sehingga kuadrat tengah bagi penduga bias ini adalah sama dengan penjumlahan antara ragamnya ditambah biasnya pangkatkan 2. Dan diperoleh ini sama dengan N plus 4 dikalikan theta kuadrat dikurangi theta ditambah 1 dibagi N plus 4 dibagi N plus 2 pangkat 2. Selanjutnya kita ingin mengetahui mana penduga antara bias dan kemungkinan maksimum ini yang lebih baik bagi theta. Misalkan ini penduga bias itu lebih baik dari penduga theta berdasarkan kuadrat tengah galatnya ya. Maka di sini KTG dari penduga bias lebih kecil daripada KTG dari penduga kemungkinan maksimum. Masukkan di sini nilai kuadrat tengah galatnya bagi bias, ini kuadrat tengah bagi kemungkinan maksimum. Kemudian selesaikan ya pertidaksamaan ini. Pertidaksamaan ini akan menjadi suatu persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat. Kemudian untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat kita masih bisa menggunakan rumus yang biasa digunakan ini ya, yaitu minus B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah dari persamaan kuadrat ini diperoleh bahwa nilai akar-akarnya yang memenuhi yaitu nilai tetanya yang memenuhi yaitu setengah plus minus setengah dikalikan akar N plus 1 dibagi 2N plus 1. Berdasarkan akar tadi, akar-akar yang sudah diperoleh dari persamaan tadi, maka di sini dapat disimpulkan kuadrat tengah galat bagi penduga bias lebih kecil dari kuadrat tengah galat bagi penduga kemungkinan maksimum jika dan hanya jika tetanya berada di antara setengah, kemudian yang bagian kirinya ini minus ya, bagian kanannya plus dari setengah akar N plus 1 dibagi 2N plus 1. Sehingga menurut kriteria kuadrat tengah galat ini dapat disimpulkan tadi di sini sudah ada yang pertama bahwa theta head B itu lebih baik dari theta head L ketika tetanya berada di dalam rentangan nilai setengah plus minus ya, setengah akar N plus 1 dibagi 2N plus 1. Kemudian theta head L ini lebih baik daripada theta head B untuk theta bila tetanya lebih kecil dari setengah dikurangi setengah akar N plus 1 dibagi 2N plus 1, atau tetanya ini lebih besar ya, dari setengah plus setengah akar N plus 1 dibagi 2N plus 1. Kemudian penduga bias ini sama baiknya dengan penduga kemungkinan maksimum ketika tetanya sama dengan setengah dikurangi setengah
ngakalikan akar n plus 1 dibagi 2n plus 1, atau tetanya sama dengan setengah plus setengah akar n plus 1 dibagi 2n plus 1. Selanjutnya, kriteria yang kedua yaitu menentukan penduga tak bias terbaik, atau bahasa Inggrisnya ini adalah Best Unbiased Estimator. Definisi dari penduga tak bias terbaik ini adalah misalkan suatu penduga yang dilambangkan W bintang yang merupakan fungsi dari x1 sampai xn. Penduga ini disebut sebagai penduga tak bias terbaik bagi suatu tau. Tau ini adalah fungsi dari parameter theta jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, nilai harapan dari W bintang itu sama dengan tau theta. Artinya berarti di sini W bintang adalah penduga tak bias bagi tau theta. Kemudian juga memenuhi untuk setiap penduga W yang merupakan fungsi x1 xn lainnya yang juga dia merupakan penduga tak bias bagi tau theta, berlaku bahwa ragam dari W bintang ini nilainya lebih kecil atau sama dengan ragam dari W. Dengan kata lain, di antara semua penduga tak bias bagi tau theta, W bintang ini mempunyai ragam yang terkecil. W bintang ini disebut sebagai penduga tak bias bagi tau theta dengan ragam terkecil, sehingga sering disebut sebagai minimum varian unbiased estimator. Kemudian ada teorema Cramer-Rao, ini yang dapat digunakan untuk menentukan apakah penduga yang diperoleh itu merupakan penduga tak bias terbaik. Perhatikan teorema Cramer-Rao. Ini misalkan x1 sampai xn, ini merupakan contoh acak dari fungsi kepekatan peluang bersama fx1 sampai xn, dan W ini adalah fungsi dari x1 sampai xn. W ini adalah penduga bagi tau theta. Sedangkan nilai harapan W ini merupakan fungsi dari theta yang sifatnya diferensiabel pada theta. Nah, fungsi kepekatan bersama dari fx tadi ya, ini memenuhi bahwa turunan dari ini ya, integral hx fx ya, dx1 dxn terhadap d theta ini sama dengan turunan dari hx dikalikan derivatif turunan parsial dari fx terhadap d theta untuk dx1 dxn. Jadi ini sebenarnya memindah pada bagian depannya ini ke bagian dalam integral ya. Untuk sembarang fungsi hx, dan syaratnya di sini nilai harapan hx ini berhingga, maka ragam dari W itu lebih besar sama dengan turunan dari nilai harapan W terhadap d theta dipangkatkan 2 dibagi dengan nilai harapan dari turunan ln fungsi bersama x1 xn ya, terhadap theta dipangkatkan 2. Nah, nilai dari ini tadi yang menjadi nilai ini tadi yang batas atas dari ragam W ini disebut sebagai head bawah Cramer-Rao dan sering dinotasikan sebagai HB. Kemudian teorema Cramer-Rao ini dapat digunakan untuk contoh acak. Jadi di sini kalau x1 sampai xn-nya ini merupakan contoh acak dari fungsi kepekatan peluang fx theta, dan W sebagai fungsi x1 xn ini adalah penduga bagi tau theta. Sedangkan nilai harapan W ini merupakan fungsi dari theta yang sifatnya diferensiabel pada theta. Maka head bawah Cramer-Rao-nya itu sama dengan turunan dari nilai harapan W terhadap theta dipangkatkan 2 dibagi dengan N dikalikan nilai harapan dari
turunan ln fx terhadap theta dipangkatkan 2. Jadi contoh acak ini bentuknya bagian penyebutnya ini menjadi lebih sederhana. Sebagai catatan, ini jika W ini merupakan fungsi X1 Xn sebagai penduga tak bias bagi tau theta, maka nilai harapannya ini sama dengan tau theta. Sehingga untuk theta yang ada di omega berlaku bahwa head bawahnya ini tinggal mengganti yang bagian pembilangnya tadi, karena nilai harapannya kan sama dengan tau theta. Nilai harapannya W itu diganti dengan tau theta. Kemudian seandainya tau theta ini sama dengan theta, tentunya ini turunannya sama dengan 1. Maka head bawahnya tinggal mengganti pembilangnya ini yang tadi adalah turunan ini ya, dari nilai harapan W sekarang tinggal mengganti 1. Atau ini sama dengan 1 dibagi N dikalikan I theta ini sering dikenal sebagai informasi Fisher. Teorema Cramer-Rao ini juga bisa digunakan untuk pengubah acak diskrit. Jadi kalau X1 sampai Xn-nya ini adalah pengubah acak diskrit, teorema Cramer-Rao pada pengubah acak kontinu dapat diterapkan dengan mengganti integralnya itu menjadi tanda jumlahan ya. Dan syaratnya di sini adalah f dari X1 Xn ini tidak tergantung theta. Ini baik untuk pengubah acak diskrit maupun kontinu. Misalkan di sini X menyebar menurut sebaran seragam kontinu dengan batas X di antara 0 sampai theta, sehingga fungsi kepekatan peluangnya adalah 1 per theta dengan daerah X-nya 0 sampai theta. Atau mungkin seragam diskrit di mana X-nya ini nilainya 1, 2 sampai theta, sehingga fungsi massa peluangnya adalah 1 per theta ya, dengan X-nya nilainya 1, 2 sampai theta. Batas kedua sebaran ini mengandung theta sehingga tidak dapat digunakan teorema Cramer-Rao. Sebagai ilustrasi untuk teorema Cramer-Rao, misalkan di sini X1 sampai Xn ini merupakan contoh acak dari sebaran Bernoulli theta dengan fungsi massa peluangnya theta pangkat X 1 min theta pangkat 1 min X. X-nya nilainya 0 dan 1, thetanya di antara 0 sampai 1. Apakah W yaitu sigma Xi dibagi N atau X bar ini merupakan penduga tak bias terbaik bagi theta? Pertama di sini kita tentukan dulu nilai harapan dari W-nya. Nilai harapan W itu adalah nilai harapan dari sigma Xi per N, atau ini sama dengan 1 per N kalikan N nilai harapan X. Nilai harapan X-nya kan tadi theta, maka nilai harapan dari W ini sama dengan theta. Maka W ini penduga tak bias bagi theta, sehingga kita bisa menerapkan teorema Cramer-Rao. Jadi pada teorema Cramer-Rao ini syaratnya penduganya harus bersifat tak bias. Kemudian menentukan ragam dari W. Ragam W yaitu ragam dari X bar ini sama dengan theta dikali 1 min theta per N. Selanjutnya menentukan head bawah Cramer-Rao. Di sini nilai harapan W-nya sama dengan theta ya. Maka turunannya ini nilainya 1 ya. Kemudian menentukan bagian penyebutnya dari Cramer-Rao. Tentukan dulu ln dari fx-nya. Ln fx-nya ini adalah x ln theta ditambah 1 min x ln 1 minus theta. Kemudian turunannya ke turunan pertamanya dari ln tadi dipangkatkan 2 ya. Jadi turunan pertama dari fungsi ln ini turunan pertamanya. Ini diperoleh turunan pertamanya adalah x dikurangi theta dibagi 1 kalikan 1 minus theta dipangkatkan 2. Nah, ini diperoleh x minus theta pangkat 2
dibagi dengan theta kalikan 1 min theta dipangkatkan 2. Kemudian mencari nilai harapannya dari turunan pertama ln fx ke theta kuadratnya ini tadi ya. Ini tadi sudah diperoleh nilai turunan pertamanya dari ln terhadap theta kuadrat sudah diperoleh ini. Kemudian dicari nilai harapannya. Nah, gunakan sifat-sifat dari nilai harapan ini diperoleh 1 dibagi theta kalikan 1 minus theta. Kemudian kita hitung head bawah Cramer-Rao-nya. Tadi karena nilai harapan W-nya kan theta, kalau turunannya 1 maka pembilangnya 1. Sedangkan bagian bawahnya ini adalah N dikalikan nilai harapan turunan pertama ln fx ke theta dipangkatkan 2. Ini sudah diperoleh nilainya ya. Nah, ini ternyata hasilnya adalah theta kalikan 1 min theta per N. Nah, ternyata nilai head bawah Cramer-Rao ini sama dengan ragam dari W. Maka W ini dapat dikatakan sebagai penduga tak bias terbaik bagi theta. Berikut contoh lain untuk teorema Cramer-Rao. Misalkan x1 sampai xn ini merupakan contoh acak dari sebaran kosong dengan parameter lambda. Kemudian diketahui penduga kemungkinan maksimum bagi lambda ini adalah x bar. Yang jadi pertanyaan, apakah lambda dari penduga dari kemungkinan maksimum ini merupakan penduga tak bias terbaik bagi lambda? Pertama, tentukan dulu penduga nilai harapan dari penduga kemungkinan maksimum untuk menentukan apakah penduganya bias atau tidak bias. Di sini nilai harapan dari lambda head ini sama dengan nilai harapan x bar. Ternyata hasilnya ini sama dengan lambda. Maka lambda itu merupakan lambda topi ya, lambda head L itu x bar itu merupakan penduga tak bias bagi lambda. Selanjutnya menentukan ragam dari x bar. Ragam x bar ini diperoleh dengan menggunakan sifat-sifat ragam. Ini diperoleh lambda per n. Selanjutnya menentukan head bawah Cramer-Rao. Tentukan dulu ln dari fx-nya. Nah, ini diperoleh minus lambda ditambah x dikalikan ln lambda dikurangi ln x faktorial. Kemudian menentukan nilai harapan turunan pertama ln fx tadi terhadap theta dipangkatkan 2. Ini diperoleh nilai harapan dari turunan pertama kuadratnya itu sama dengan 1 per lambda. Atau bisa juga menggunakan informasi Fisher. Karena posong ini merupakan sebaran keluarga eksponensial, maka bisa ditentukan nilai informasi Fisher-nya. Nilai informasi Fisher itu adalah negatif dari nilai harapan turunan kedua ln fx terhadap d theta pangkat 2. Nah, kalau menggunakan informasi Fisher ini diperoleh 1 per lambda, sama hasilnya. Maka head bawah Cramer-Rao untuk penduga x bar ini adalah lambda per n. Dan ternyata nilai head bawah Cramer-Rao ini sama dengan ragam dari x bar. Maka x bar merupakan penduga tak bias terbaik bagi lambda. Contoh selanjutnya ini misalkan x1 sampai xn merupakan contoh acak dari sebaran normal dengan parameternya ini untuk mu-nya adalah theta 1 dan ragamnya ini adalah theta 2. Theta 1 nilainya bisa dari minus tak hingga sampai tak hingga, dan theta 2-nya karena ragam nilainya selalu besar 0. Penduga tak bias bagi theta 1 ini adalah x bar dan bagi theta 2 ini adalah s kuadrat. Apakah x bar dan s kuadrat ini merupakan penduga tak bias terbaik bagi theta 1 dan theta 2? Pertama untuk x bar dulu ya.
Untuk X bar di sini tentukan dulu len-nya, len dari fx-nya sebagai fungsi dari theta 1 theta 2 ya. Kemudian tentukan turunan pertamanya, kemudian pangkatkan 2. Ini diperoleh X dikurangi theta 1 per theta 2 pangkat 2. Kemudian tentukan informasi Fisher-nya. Informasi Fisher-nya adalah nilai harapan dari ini ya, turunan kedua tadi, turunan pertama len ke theta 1 tadi dipangkatkan 2. Ini diperoleh 1 per theta 2. Maka head bawah Cramer-Raw-nya ini sama dengan 1, karena ini kan hanya mu ya, nilai harapan dari X bar tadi kan sama dengan theta 1, maka turunan pertamanya kan 1 dibagi dengan N dikalikan informasi Fisher-nya, ini diperoleh sama dengan theta 2 per N, dan ini nilainya sama dengan ragam dari X bar. Maka X bar merupakan penduga tak bias terbaik bagi theta 1. Kemudian untuk S kuadrat caranya sama, hanya di sini diturunkannya fungsi len-nya ini terhadap theta 2 ya. Turunan pertamanya terhadap theta 2 dan dikuadratkan, ini diperoleh hasilnya seperti ini ya. Kemudian nilai harapan dari ini ya, turunan pertama dari len tadi ke T2 pangkatkan 2 atau sama saja informasi Fisher, ini diperoleh informasi Fisher-nya adalah 1 per 4 theta 2 pangkat 2 dikurangi theta 2 dibagi 2 theta 2 pangkat 3 ditambah nilai harapan XI dikurangi theta 1 pangkat 4 dibagi 4 theta kuadrat theta 2 pangkat 4 ya. Nah, sebagai catatan di sini kembali lagi diingatkan bahwa X dikurangi theta 1 dikuadratkan dibagi theta 2 ini menyebar Q kuadrat derajat bebas 1, sehingga nilai harapan Z kuadrat ini sama dengan 1 dan ragam Z kuadrat ini sama dengan 2. Sehingga kita kan ingin menghitung yang di sini ya, ini ya belum ada nilainya. Nah, maka ragam Z kuadrat itu sama dengan ragam X dikurangi theta 1 pangkat 2 per theta 2, atau sama dengan 1, ini konstanta keluarkan dari tanda ragam, 1 per theta 2 pangkat 2 dikalikan ragam dari X dikurangi theta 1 pangkat 2 dan ini sama dengan 2. Maka varian dari X dikurangi theta 1 pangkat 2 itu sama dengan nilai harapan dari X dikurangi theta 1 pangkat 4 dikurangi nilai harapan dari X dikurangi theta 1 pangkat 2 dipangkatkan lagi hasilnya ini, karena ini kan seperti ragam ya, jadi mu nya dipangkatkan 2 dan ini sama dengan 2 theta 2 kuadrat ya, karena ini tinggal pindah saja ini ke bagian kanannya. Dengan demikian nilai harapan dari X1 minus theta 1 pangkat 4 ya, jadi yang ini yang dicari dikurangi dengan ini sama dengan tadi, maka nilai harapan dari X dikurangi theta 1 pangkat 4 ini sama dengan 3 theta 2 pangkat 2. Masukkan nilai ini ke persamaan informasi Fisher tadi, sehingga diperoleh nilai informasi Fisher-nya adalah 1 per 2 theta 2 pangkatkan 2. Atau bisa juga menentukan informasi Fisher itu menggunakan turunan dari len fx-nya terhadap theta 2-nya langsung. Ini diperoleh turunan keduanya di sini ya. Nah, sehingga informasi Fisher-nya ini sama dengan minus 1 per 2 theta pangkat 2 ditambah nilai harapan X dikurangi theta 1 pangkat 2 dibagi theta 2 pangkat 3. Nah, nilai harapan ini kan ragamnya ya, jadi sama dengan theta 2 ya. Ini diperoleh sama dengan 1 per 2 theta 2 pangkatkan 2. Cara ini lebih
lebih pendek daripada dengan cara yang pertama tadi. Sehingga head bawah Cramer-Rowe bagi S kuadrat itu sama dengan 2 theta 2 pangkat 2 dibagi per N dibagi dengan N ya. Sedangkan ragam dari S kuadrat adalah 2 theta 2 dibagi dengan N-1. Ternyata di sini nilai varian dari S kuadrat itu lebih besar daripada head bawah Cramer-Rowe bagi S kuadrat. Maka di sini S kuadrat belum tentu merupakan penduga tak bias terbaik bagi theta 2. Akan tetapi kalau dilihat limitnya, memang limit dari ragam S kuadrat ini untuk N menjuta hingga nilainya akan sama dengan head bawah Cramer-Rowe bagi S kuadrat. Berikut adalah teorema Rowe-Blackwood yang dapat digunakan untuk menentukan penduga tak bias terbaik. Misalkan W ini merupakan fungsi dari X1 sampai Xn, merupakan sembarang penduga tak bias bagi tau theta, dan T yang merupakan fungsi X1 sampai Xn ini merupakan statistik cukup bagi theta. Maka fungsi dari T berikut, yaitu pi theta sama dengan nilai harapan W dengan syarat theta, dan ragamnya dari pi T ini lebih kecil sama dengan ragam W untuk theta yang ada di ruang omega. Maka di sini pi yang merupakan fungsi dari T, yaitu sama dengan nilai harapan W dengan syarat T, ini merupakan penduga tak bias bagi tau theta. Sebagai ilustrasi, misalkan X1 sampai Xn ini adalah contoh acak dari sebaran normal 0 theta dengan fungsi kepekatan peluangnya. Saya rasa masih ingat ya, fungsi sebaran normal. Perlihatkan bahwa W sama dengan sigma xi kuadrat per N ini merupakan penduga tak bias terbaik bagi theta. Pertama, untuk menentukannya, ini tentukan dulu statistik cukup minimum. Ini dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Lemans-KV. Ini diperoleh statistik cukup minimum bagi theta ini adalah sigma xi kuadrat. Selanjutnya akan diperiksa apakah W ini merupakan tak bias bagi theta. Diingatkan kembali di sini sigma xi kuadrat dibagi theta itu menyebar Q kuadrat dengan derajat bebas N. Maka nilai harapan W itu sama dengan theta, sehingga W ini adalah penduga tak bias bagi theta. Kemudian menentukan penduga pi theta menggunakan teorema Rowe-Blackwood tadi, yaitu nilai harapan W dengan syarat theta, masukkan nilai W nya tadi, yaitu sigma xi kuadrat per N. Ini konstanta bisa keluar dari tanda nilai harapan, sehingga sama dengan ini 1 per N nilai harapan T dengan syarat T, dan hasilnya sama dengan 1 per N T, yaitu sigma xi kuadrat per N, dan ini sama dengan W. Maka W ini adalah penduga tak bias terbaik bagi theta. Contoh berikutnya di sini misalkan X1 sampai Xn ini adalah contoh acak dari sebaran Weibull dengan fungsi kepekatannya yaitu 2x per theta dikalikan E pangkat minus x kuadrat per theta. X nya ini antara 0 sampai tak hingga dan tetanya lebih besar 0. Tentukan penduga tak bias terbaik bagi theta. Pertama, tentukan dulu statistik cukup bagi theta. Ini diperoleh statistik cukupnya ini adalah sigma xi kuadrat. Ini merupakan statistik cukup bagi theta. Kemudian menentukan penduga tak bias bagi theta yang merupakan fungsi dari statistik cukup. Misalkan di sini U sama dengan x kuadrat ya, maka fungsi kepekatan U dengan menggunakan metode transformasi ini sama dengan F ya. Kemudian U-nya nanti X-nya diganti dengan akar U ya. Kita cari ke inverse-nya di sini. Jangan lupa dikalikan Jacobiannya. Ini diperoleh fungsinya dari FU ini adalah sebaran eksponensial ya, 1 per theta.
E pangkat minus U per theta. Sehingga peubah acak U ini merupakan sebaran eksponensial dan nilai harapannya X kuadrat ini sama dengan theta. Bila X1 sampai Xn ini adalah contoh acak dari sebaran Weibull ya, maka nilai harapan T tadi yaitu sigma Xi kuadrat itu sama dengan n theta. Sehingga di sini kalau dibagi dengan n atau nilai harapan dari T bar yaitu sigma Xi kuadrat per n ini sama dengan theta. Di sini T bar ini merupakan penduga tak bias terbaik bagi theta, karena di sini T bar ini juga merupakan fungsi dari statistik cukupnya yaitu tadi sigma Xi kuadrat. Contoh selanjutnya misalkan X1 sampai Xn ini adalah contoh acak dari sebaran eksponensial dengan fungsi kepekatan peluangnya 1 per theta E pangkat minus X per theta ya. X-nya di antara 0 sampai tak hingga dan theta-nya lebih besar 0. Tentukan penduga tak bias terbaik bagi theta kuadrat. Prosedurnya sama, tentukan dulu statistik cukup minimum bagi theta. Ini diperoleh T-nya sama dengan sigma Xi. Kemudian menentukan penduga tak bias dulu bagi theta yang merupakan fungsi dari statistik cukup ya. X1 sampai Xn tadi ini adalah contoh acak dari sebaran eksponensial, maka nilai harapan dari X barnya sama dengan theta ya. Sehingga di sini nilai harapan X bar kuadrat sama dengan ragam dari X bar ditambah dengan nilai harapan dari X bar dipangkatkan 2. Dan ini diperoleh n plus 1 per n dikalikan theta kuadrat ya. Sehingga di sini X bar kuadrat ini merupakan penduga yang bias bagi theta kuadrat. Akan tetapi kalau ini dibagi dengan ininya X barnya ini dibagi dengan ininya dipindah ya ke bagian sini, atau sama dengan n dibagi n plus 1 dikalikan X bar kuadrat, ini merupakan penduga tak bias bagi theta kuadrat. Dengan demikian di sini karena n plus 1 ya dikalikan X bar kuadrat ini merupakan fungsi dari statistik cukup T yaitu sigma Xi dan sifatnya tak bias, maka theta hat kuadrat ini yaitu sama dengan n dibagi n plus 1 dikalikan X bar kuadrat ini merupakan penduga tak bias terbaik bagi theta kuadrat. Berikut ini adalah definisi tentang penduga konsisten, yaitu penduga theta topi disebut sebagai penduga yang konsisten bagi theta jika ada bilangan positif epsilon sehingga limit n menuju tak hingga dari peluang simpangan mutlak theta hat n dikurangi theta lebih kecil epsilon ini sama dengan 1, atau ekivalen juga ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari peluang simpangan mutlak dari theta hat n dikurangi theta lebih besar epsilon ini sama dengan 0. Berikut ini teorema yang bisa digunakan untuk menentukan apakah penduga yang diperoleh itu bersifat konsisten. Penduga tak bias theta hat itu disebut sebagai penduga yang konsisten bagi theta jika dan hanya jika limit n menuju tak hingga dari ragam theta hat n ini sama dengan 0. Perhatikan ini adalah ilustrasi untuk sebaran Bernoulli ya. Ini dilakukan 1000 ulangan. B-nya ini disimulasikan nilainya setengah. Nah, ini bisa dilihat dengan banyaknya trial. Ini nilainya konvergen ke 0,504 ini ya. Kemudian ini untuk 5 barisan dari 1000 Bernoulli ya. 5 barisan dari 1000 ulangan Bernoulli tadi. Jadi ini sekali ya 1000, kemudian diulang ini 50. Jadi ini ada 50 50 grafik ya, ini ya ada 50 grafik ya. Nah, ini bisa dilihat dengan semakin besarnya n
ini nilai P-nya konvergen ke nilai 0,5. Berikut ini adalah ilustrasi untuk menentukan penduga yang bersifat konsisten. Misalkan X1 sampai Xn ini adalah contoh acak dari fungsi kepekatan peluang. Fx-nya sama dengan theta dikalikan X pangkatkan theta minus 1 untuk X-nya di antara 0,1 dan theta-nya lebih besar 0 dan 0 untuk X lainnya. Tunjukkan X bar ini merupakan penduga yang konsisten bagi theta dibagi theta plus 1. Pertama, di sini menentukan nilai harapan dan ragam bagi X-nya. Nilai harapannya diperoleh dengan mengintegralkan ya, dari X dikalikan Fx-nya diperoleh theta dibagi theta plus 1. Kemudian ragamnya ini ditentukan dulu nilai harapan X kuadratnya diperoleh theta dibagi theta plus 2. Ragamnya ini sama dengan nilai harapan X kuadrat dikurangi nilai harapan X pangkatkan 2, dan ini diperoleh theta dibagi theta plus 2 dikalikan theta plus 1 pangkat 2. Kemudian menentukan nilai harapan dan ragam bagi X bar. Nilai harapan X barnya ini sama dengan theta dibagi theta plus 1, sehingga X bar ini adalah penduga tak bias bagi theta dibagi theta plus 1. Kemudian menentukan ragam dari X bar. Ragam X bar ini adalah theta dibagi N dikali theta plus 2 dikalikan theta plus 1 pangkat 2. Dan limit dari ragam X bar ini kalau untuk N tak hingga ini sama dengan 0. Maka X bar ini merupakan penduga yang konsisten bagi theta per theta plus 1. Kriteria keempat yang bisa digunakan adalah menggunakan efisiensi relatif antara dua penduga. Jadi misalkan di sini ada dua penduga yang dua-duanya ini bersifat tak bias bagi parameter theta. Misalkan ini dilambangkan sebagai theta 1 hat dan theta 2 hat. Untuk mengetahui kedua penduga ini mana yang baik, ini bisa menggunakan efisiensi relatif. Ya, efisiensi relatif ini adalah rasio ragam dari kedua penduga parameter tersebut. Sebagai ilustrasi, misalkan di sini Y1 sampai Yn ini adalah contoh acak dari sebaran seragam dengan batasnya 0 sampai theta. Kemudian misalkan di sini ada dua penduga yang bersifat tak bias bagi parameter theta, yaitu theta 1 hat sama dengan 2y bar dan theta 2 hat ini adalah n plus 1 dibagi n dikalikan yn, yaitu nilai maksimum dari y1 sampai yn. Tentukan efisiensi relatif dari kedua penduga parameter tersebut. Berdasarkan sebaran seragam tadi, kita bisa mengetahui bahwa nilai harapan dari y ini adalah theta per 2 dan ragamnya ini sama dengan theta kuadrat per 12 ya. Pertama, menentukan nilai harapan dan ragam dulu bagi theta 1 hat. Nilai harapan theta 1 hat ini adalah nilai harapan dari 2y bar atau sama dengan kalau dimasukkan 2 kalikan mu, kemudian mu nya tadi adalah theta per 2, sehingga nilai harapan theta 1 hat ini adalah theta. Jadi di sini theta 1 hat ini adalah penduga tak bias bagi theta. Kemudian menentukan ragamnya. Ragam dari theta 1 hat yaitu ragam dari 2y bar. Kita bisa menggunakan sifat dari ragam. Ini ada sama dengan 4 kali ragam y bar sama dengan 4 dikalikan ragam yi dibagi n ya. Ini diperoleh theta kuadrat per 3n. Kemudian menentukan juga nilai harapan dan ragam bagi theta 2 hat.
Nah, karena theta 2 head ini merupakan fungsi dari statistik tetaan, pertama menentukan dulu fungsi kepekatan peluang bagi YN. Ini adalah fungsi kepekatan peluangnya. Nah, nilai harapannya diperoleh dengan mengintegralkan dari fungsi kepekatan peluang ini YN. Ini nilai harapannya diperoleh N dibagi N plus 1 dikalikan theta. Maka dari sini kita bisa menentukan bahwa nilai harapan dari N plus 1 dibagi N dikalikan statistik maksimum dari Y1 sampai YN ini sama dengan theta. Sehingga theta 2 head ini merupakan penduga tak bias bagi theta. Kemudian kita akan menentukan ragam YN. Ragam ini nanti digunakan untuk menentukan ragam dari theta 2 head ya. Nah, untuk menentukan ragamnya, pertama tentunya tentukan dulu nilai harapan y kuadrat ya, yn kuadrat. Kemudian dihitung ragamnya dari yn. Ini diperoleh ragam dari yn-nya n per n plus 2 dikurangi dengan n per n plus 1 dipangkatkan 2 dikalikan theta kuadrat. Nah, sehingga ragam dari theta 2 head ya, itu kan berarti ragam dari n dibagi n plus 1 dikalikan dengan statistik yang maksimum tadi. Ini diperoleh ragamnya adalah theta kuadrat dibagi dengan n dibagi lagi dengan n plus 2. Selanjutnya ditentukan efisiensi theta 1 head relatif terhadap theta 2 head. Dan ini kalau dimasukkan nilai ragamnya diperoleh 3 dibagi n plus 2. Nah, sehingga di sini dari formula ini kita tahu kalau efisiensinya akan lebih kecil 1 kalau n-nya lebih besar 1. Sehingga dapat disimpulkan di sini jika n lebih besar 1, theta 2 head ini mempunyai ragam yang lebih kecil dibanding theta 1 head ya. Sehingga theta 2 head ini secara umum lebih baik digunakan sebagai penduga parameter karena mempunyai ragam yang lebih kecil dibanding theta 1 head. Berikut beberapa soal latihan yang terkait dengan menentukan penduga terbaik. Selamat belajar dan berlatih, semoga sukses. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.